Selamat pagi, Anda menyaksikan Morning News bersama saya, Bayu Sugarda. Kami akan menyampaikan beberapa laporan, di antaranya korban jiwa akibat letusan Merapi mencapai 30 orang. Banjir di Jakarta memaksa sejumlah sekolah meliburkan siswanya. Pemimpin redaksi majalah Playboy minta vonis Mahkamah Agung dibatalkan. Korban tewas akibat awan panas letusan Gunung Merapi bertambah. Evakuasi pun masih terus dilakukan. Jumlah korban tewas mencapai 30 orang. Selain itu sedikitnya 14 warga lereng Merapi terluka. Sementara jumlah pengungsi di Pakem Sleman, Yogyakarta juga terus bertambah. Dari sekitar 500 orang menjadi lebih dari 4.000 orang. Gunung Merapi memuntahkan awan panas bersuhu sekitar 600 derajat Celcius pada Selasa sore. Bantuan kemanusiaan terus berdatangan ke warga korban letusan Gunung Merapi, Yogyakarta. Namun bantuan berupa peralatan sanitasi dan air bersih masih kurang. Palang Merah Indonesia atau PMI telah mendistribusikan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan pakaian. PMI juga sudah menyiapkan dana bantuan sebesar 500 juta rupiah. Namun ketersediaan peralatan sanitasi dan air bersih masih minim. Sejauh ini baru ada 3 set perlengkapan sanitasi yang dikirim. Warga korban letusan Gunung Merapi ditampung di 9 titik pengungsian. Jumlah pengungsi sudah mencapai 8.000 jiwa. Merapi adalah satu gunung berapi di Indonesia yang masih aktif. Gunung ini termasuk gunung api yang sering meletus. Sepanjang sejarahnya Merapi diperkirakan telah meletus lebih dari 100 kali. Letusan Merapi yang tercatat memakan banyak korban jiwa, diantaranya terjadi tahun 1006. Hampir seluruh bagian Pulau Jawa diselubungi abu vulkanik. Ribuan orang meninggal. Agustus 1672, muntahan abu vulkanik dan lahar Merapi menewaskan 3.000 orang. 1872, puluhan desa terbakar awan panas. Tak kurang 200 orang jadi korban. Tahun 1930, gunung ini meletus lagi. 13 desa hancur, sekitar 1.400 orang tewas. Banjir yang merendam Kompleks Ikatan Pegawai Negeri atau IKPN Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan Rabu pagi kian surut hingga setengah meter. Warga mulai beraktivitas dengan normal. Sebagian warga Kompleks IKPN telah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan perabot dan kotoran akibat banjir setinggi 2 meter yang terjadi 2 hari lalu. Kompleks ini menjadi langganan banjir karena letaknya yang rendah dan jebolnya tanggul Pesanggerahan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul kali Pesanggerahan dan drainase kota agar banjir di daerah itu berkurang. Sudah 2 hari, Sekolah Dasar Negeri Bintaro 05 Pagi Pesanggerahan tidak dapat beraktivitas. Kejadian ini akibat banjir yang terjadi di kawasan Kompleks Ikatan Koperasi Pegawai Negeri Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kepala Sekolah dan staf pengajar Sekolah Dasar Negeri 5 Bintaro mulai membersihkan gedung sekolah Rabu pagi. Air masih mengenangi lantai dasar sekolah. Padahal banjir telah terjadi sejak Senin malam. Selama 2 hari belakangan ini, sekolah memang ditutup. Aktivitas belajar mengajar di sekolah ini memang kerap terganggu akibat banjir. 3 bulan ini kami sudah 3 kali banjir. Jadi bukan hanya mengganggu, memang merusak juga. Jadi kalau kami bilang itu program kami tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan guru-gurunya sudah persis kayak kuli bangunan di sini sekarang. Setiap bulan ya margin lumpur saja. Mudah-mudahan Pak Poke itu melihat atau mendengar supaya itu kali dibersihkan ataupun dibetulkan itu tanggul. Masa duit nggak ada untuk betulin tanggul? Kasihan warga di sini dan anaknya yang 450 siswa itu tolong diperhatikan, bukan hanya 1 orang. Hingga saat ini sekolah juga masih menjadi tempat pengungsian bagi korban banjir dari warga Kompleks IKPN Bintaro. Sehingga siswa baru bisa masuk sekolah lagi setelah air benar-benar surut. Kapan air benar-benar surut? Masih belum bisa dipastikan. Hari Ruliansyah dan Abdullah Hoirudin, QTV, Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum menilai drainase di Jakarta sudah tak layak lagi menampung curah hujan lebat. Selain itu banyak drainase yang tidak berfungsi akibat tertutup sampah. Akibatnya di Jakarta terdapat 100 titik lebih daerah yang akan tergenang setiap hujan deras.
Setiap hujan deras di Jakarta, dengan cepat sejumlah kawasan di ibu kota tergenang hingga banjir. Ada sejumlah penyebab banjir di Jakarta. Selain banjir kiriman dari Bogor, buruknya drainase atau sistem pembuangan air juga menjadi penyebab mudahnya Jakarta terendam banjir. Kementerian Pekerjaan Umum menilai drainase yang sudah berumur tua sudah tidak sepadan lagi dengan curah hujan tinggi. Ditambah lagi, banyak drainase yang tersumbat. Penting sekali gitu, itu tadi kan kalau secara konstruksi kita membangun, ya tentunya dengan kekuatan sesuai dengan bestek ya gitu ya. Kalau misalnya ada dari masyarakat ikut membuang sampah sehingga aliran air itu terhambat, tentunya akan terjadi pusaran-pusaran air yang nggak normal. Rata-rata curah hujan di Jakarta mencapai 200 mm per jam. Sementara drainase umumnya dirancang untuk menampung curah hujan sebanyak 10 hingga 20 mm per jam. Pekerjaan Umum menghitung ada 106 titik yang biasanya tergenang setiap hujan deras. Di Jakarta Pusat ada 27 titik, Utara 12, Timur 13, Selatan 22, dan di Jakarta Barat ada 32 titik genangan. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya disalahkan, sebab perilaku warga ibu kota yang suka membuang sampah sembarangan juga menjadi penyebab banjir. Ditambah lagi maraknya bangunan yang mengurangi kawasan resapan. Tim Liputan QTV, Jakarta. Mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri meminta maaf kepada masyarakat. Morning News akan segera kembali.